Oke guys, kita mulai untuk bagaimana kita mengundang teman tanpa kita minta follow-follow ya. Nah, kita mulai dari profil kita. Lalu kita tekan di sininya. Di depan tambahkan cerita, kan ada titik 3 di sini. Nah, baru masuk ditekan undang orang untuk terhubung. Nah, misalnya begini. Nah, langsung pilih 2 orang, pilih semua maksudnya. Nah, kirim undangan itu. Jadi ini sudah guys, otomatis tanpa kita buat status. Dengan sendiri kita memohon kepada orang yang betul kita bisa minta bantuan. Yang pertama, yang berikut ini kan kita selesaikan tugas. Nah, ini langsung dapat 2 pengikut dari 25 di atas ini. Nah, terus cara berikut membuat reel dibanding ke, jadi di cara membuat reel ini menunjukkan bahwa kita diarahkan untuk membuat reel. Kita harus tambahkan foto atau video untuk meminta simpati atau mendapat simpati sehingga orang bisa like kita punya video. Jadi begitu. Misalnya kita ambil satu video ya. Video misal kata ini ya. Terus berikut kita buat undangan misalnya tagar ya, jangkauan misalnya, langsung kita posting. Nah ini nanti guys munculnya setelah kita posting ya. Sekarang membuat reel. Nah, sudah. Kalau ini kan neraca, bagian pelajari insight-nya ini. Jadi kita tekan berikut, kembali. Kita kembali kepada menu lainnya. Jadi terbitkan 8 postingan baru untuk sekarang 5 postingan. Ini kerjanya Facebook, khususnya Facebook Pro ini. Di bawah sini juga ini tentang mingguan kita guys yang harus kita selesaikan. Kalau ini kita bisa lewat, maka dengan otomatis kita sudah bisa mendapat naik kelas lah begitu. Jadi ibaratnya kita di Facebook ini adalah sebuah ujian, sebuah sekolah. Ketika kita tidak menyelesaikan tugas ini, maka kita dianggap tidak naik kelas begitu. Nah, sekarang kita di bawah setelah terbitkan 8 postingan publik baru. Nah, jadi ini postingan. Terus lihat semua. Lihat semua. Di sini guys. Tetap hal yang sama. Kita dapat di sini. Dapatkan 5 pengikut baru. 25 pengikut baru. Memang susah guys. Kalau kita pikir-pikir memohon kepada siapapun nggak akan dapat yang gini. Nah, untuk solusinya kita bisa cari di sini. Nah, atur jadwal konten. Terus coba membuat reels. Terus pelajari dari insight. Artinya begini. Anda sudah bisa melihat video mana yang orang Meta inginkan, bukan orang ya, tapi Meta inginkan, karena yang video di baranda kita guys atau di HP kita yang lewat itu yang direkomendasikan oleh Meta, bukan kita bagikan, tetapi Meta sendiri otomatis bekerja guys. Jadi begitu. Nah, oke, kita kembali ke belakang ya. Misalnya kita jelasin belajar dari insight ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini guys, saya punya foto, jam tayangnya bagus. Nah, ini kan barusan. Nah,
Tetapi di sini kan bagus. Nah, ini jam tayangnya. Tetapi bagaimana guys? Menurut kalian, kalau foto kan jam tayangnya tayangannya kan 716 orang. Sementara hitungannya nanti lain guys. Kalau kita buat video, unggah foto, terus unggah video reels dengan videonya, jadi beda. Meta tetap mempertahankan jam nonton begitu, jam tonton. Jadi begitu. Karena di situ nanti jam tayangnya berapa, waktu tontonnya berapa. Ya. Jadi jam tayangnya itu maksudnya berapa jam begitu. Terus tayangannya artinya lewat di baranda gitu guys. Itu maksudnya. Nah kita bisa lihat. Itu ada laki-laki jenis dan usia kelamin laki-lakinya di sini, perempuannya berapa sudah bisa lihat. Nah kita kembali kepada di belakangnya. Nah sekarang terbitkan postingan publik baru. Nah, di sini kita mau unggah foto, video, dan tujuannya tetap sama guys. Kalau foto atau video kita menarik, Meta tetap promosikan dengan sendiri, bukan kita. Itu yang saya maksud kita belajar Meta. Jadi Meta adalah seorang guru yang bisa mengenal siapa yang berbakat. Siapa sebenarnya yang punya naluri kreator. Nah, kreator ini guys, supaya kita memahami bersama, itu tergantung niat kita. Misalnya saya punya kepada motivasi tutorial, itu saya punya. Nah, terus yang lain-lain adalah lucu, guyon gitu, itu juga saya punya. Ketika kita mempostingkan video berbeda, Meta akan mengumpulkan video itu guys. Misalnya di kemarin itu saya posting bunga. Nah, maka di bawah bunga itu ada bunganya saya guys, begitu. Nah, kalau kita mau rekomendasikan kita punya video, misalnya orang yang sudah pengikutnya juta, ikutin saja caranya dia, begitu. Jadi begitu guys. Memang sih begini. Artinya saya bukan orang sukses ya, tetapi memang menurut saya ya seperti itu. Intinya begini, sebelum saya sukses, jadi kita sukses bersama lah begitu. Oke guys, kita kembali ke belakang. Nah, di sini masalah yang berikut, balas 12 komentar. Ini sudah selesai guys. Kenapa kalau kita posting orang komentar harus kita jawab? Nah, agar pekerjaan ini juga salah satu tantangan guys. Supaya dipahami. Ini juga salah satu tantangan. Ketika kamu tidak membalasnya, maka Anda nanti tinggal kelas. Karena Anda sudah dinilai tidak aktif atau Anda malas. Ya. Oke, lanjut. Level lainnya misalnya ya, ini kan sudah. Terus kita kembali ke belakangnya. Di bagian mana menunya? Nah, tapi saya rekomendasikan untuk kita yang menggunakan FB Pro harus menggunakan aplikasi Facebook. Satunya Lite, satunya Facebook Pro memang. Kenapa guys? Supaya nanti kalau kita punya di Facebook Pro-nya kita main unggah foto video, langsung ada teguran dari Meta. Kita kembali ke Facebook Lite. Nah, bisa kita lihat di mana kesalahan itu, langsung kita hapus. Kalau di Facebook Pro susah kita untuk menghapusnya. Jadi begitu. Terus kita kembali kepada Facebook Pro ya, di sini. Nah, di Facebook Pro ini
aplikasinya lengkap guys. Di sini sudah beda kan tampilannya. Tadi dashboard, terus tidak ada buat iklannya. Terus juga dibuat iklan ini ada titik begininya, titik 3-nya. Undang orang untuk terhubung. Sama. Tekan di sini. Itu. Jadi di sini tidak ada lagi karena 2 tadi sudah kita undang. Tidak ada sisa. Terus interaksi penggemar. Interaksi penggemar. Di sini untuk penggemar beratnya kita sudah bisa tahu, sehingga kalau kita komentar kepada seseorang muncul bintang kayak gini, ini adalah tulis penggemar berat. Berarti beliau adalah orang yang fans betul dengan kita gitu. Terus jangan sampai kita tekan salah yang anak panah ke belakang ini di bawah pencarian, di bawah cari ini. Terus pusat privasi itu saya jelas ke atas ya. Terus tinjau postingan dan tanda. Artinya begini, kita yang menggunakan Facebook Pro rentan sekali dengan aturan-aturan. Makanya guys, postingan yang begini, tinjau aturan ini, tinjau postingan dan tanda. Artinya begini, sebelum orang menandai kita harus bisa klarifikasi dulu. Boleh kita tambah di profil kita atau tidak. Kalau memang itu menghancurkan kita guys, langsung kita buat hapus saja. Contohnya di sini. Supaya nanti kita clear ini. Ini adalah postingan tanda ya. Di sini ada tulis sembunyikan dan tambahkan ke profil. Kalau kita mau tambahkan di profil kita, misalnya kita menarik, oh iya bisa tambah di sini karena orang bisa lihat lah gitu, sekedar. Tetapi kalau tidak kita harus sembunyikan, ya, untuk menghindari pembatasan. Jadi begitu. Terus kelola postingan. Kelola postingan yang dimaksud bisa tenang sah. Nanti kita follow buat buat begini ya guys ya. Lihat. Ini ada permainan untuk bisa kita kan masalahnya kan promosikan gitu. Minta follow. Oke. Terus logging aktivitas. Jadi ini kita harus kenal itu, guys. Di sini sampah ya. Ada arsip, ada sampah, ada riwayat aktivitas. Ya. Tinggal kita lihat misalnya arsipnya apa ya. Apa yang kita arsipkan. Jadi di sini ini kita ada arsipnya, arsip dari yang lain ya. Terus sampah ya, sampah ini wajib kita hapus ya guys ya, mencegah lelet. Ini sampah ini artinya hal yang tidak berguna begitu. Sekarang kita hapus saja semuanya ya. Oke, sorry. Pilih semua. Terus di sini kan ada centang 3 di bawah sini ya, arsipkan, pulihkan. Terus kita tekan di sininya. Hapus. Gitu. Terus demi keamanan Anda harus menghapuskan ulang memasukkan ulang kata sandi. Dan untuk mengambil tindakan masalah ini, ya itu untuk kata sandi itu ya tentu kita bisa masuk, tetapi di sini tidak boleh lah. Mencegah kita hacker. Terus lihat sebagai ya di sini ada berapa akun ya guys. Lihat sebagai ada halaman, ada akun Facebook. Jadi terus arsip tadi sudah jelaskan. Tampilkan bahwa profil Anda sudah diverifikasi. Nah, kita masuk di Meta. Di sini. Di sini Anda bisa baca sendirilah. Terus
buka keuntungan misalnya. Nah, jadi baca sendirilah, lama nanti video ini. Nah, terus beralih akun itu tadi. Terus di status profil, ya. Status profil. Kalau centang hijau begini guys, berarti kita amannya, tidak ada kesalahan. Jadi gini ya, tanda-tanda ini sudah hijau semua, aktif ya, tulis aktif. Sebenarnya ada centang hijau kayak gini karena sinyalnya. Terus yang berikut edit ya. Edit ini maksudnya di depan beranda, di halaman kita ya, kayak gini. Saya tulis ada konten kreator, video reels, terus status medsos. Ya. Oke, kemana lagi kita yang harus mau jelaskan? Oke guys, kita di dashboard profesional ya. Dashboard profesional. Lihat semuanya. Ini kan tadi halaman depannya. Lihat semuanya. Di sini pertama ini postingan yang Anda bagikan ke grup memiliki kinerja 440 ya ini. Begitu. Artinya begini. Kenapa kita sering terhubung dengan grup? Supaya kita bisa menjangkau banyak orang lah. Karena grup itu sendiri membantu kita dalam kekurangan modal. Tahu maksudnya? Kalau Anda punya modal, tidak perlu masuk grup. Anda tinggal top up, buat bank, terus bayar pakai online. Jadi dengan sendiri nanti pihak Meta yang promosikan. Begitu. Tapi guys, cara kerjanya efektif kalau kita pakai uang tunai. Tetapi di manual ini grup, susah lah guys begitu. Terus undang orang yang menanggapi. Ya. Jadi undang orang yang menanggapi. Ketika kita sudah posting di grup, orang menanggapi postingan kita atau berdialog dengan kita, otomatis kita bisa undang guys. Tapi di sini karena kita sudah undang tadi 2 orang, maka tidak muncul. Terus lanjutkan tantangan mingguan Anda. Nah, di sini guys, ini yang kamu harus ngemis atau kita semua. Saya punya saja dari 2, ini kan kemarin kan hari Selasa ya. Baru saya dapat 2. Kapan saya bisa mendapat label kreator naik daun ini? Ini guys, makanya orang mohon follow begitu. Nah, itu. Coba dapatkan pengikut baru. Kita cek apa yang maksud. Tekan tambah ini guys. Tambah. Cara memintanya. Tambahkan mereka. Tambahkan. Nah, sudah. Kita kan sudah tambahkan. Berarti nanti mereka yang kita tambahkan, kita undang. Otomatis tekan di sini. Oh bukan. Tekan tadi di yang saya sudah jelaskan itu di depan profil yang titik 3. Nah. Sudah paham toh? Nah. Terus terbitkan postingan publik. Nah. 5 dari 8 terbitkan 8 postingan publik baru. Apa tujuannya? Ya, tentu tujuannya untuk kita menyelesaikan tantangan ini. Harapannya orang akan menonton atau menyukai dan bercakap, like, komen begitu dengan kita begitu. Jadi itu urutannya. Setidaknya walaupun dia tidak mau like, tetapi walaupun dia tidak komen, tetapi like-nya itu penting karena itu menurut dasar dari Facebook. Nah, kita kembali kepada sistem berikutnya guys.
Ya, sistem berikutnya, karena dapatkan 25 pengikut baru ini untuk label kreator naik daun ya. Sebelum kita naik daun, ini harus selesaikan dulu tugasnya. Terus tugas yang berikut untuk label kreator naik daun lagi. Ya. Balas 12 komentar. Saya punya sudah selesai guys. Anda sudah bisa lihat di sini. 12 komentar. Balas 12 komentar. Sudah selesai. Ada 12 orang yang berkomentar di 5 postingan saya. Nah, saya sudah menutupnya dengan tanda suka. Kalau dia sudah bilang amin, untuk menutupnya harus kita tanda suka. Jadi segala sesuatu like dan komen itu harus sejalan guys. Kalau kita sudah komen, berarti teman kita nanti harus tutupnya dengan like. Kalau tidak, dia akan beban. Kalau kita ya tidak. Nah, kalau kita sudah cukup komen atau teman kita menjadi penutup komentar, maka kita wajib memberikan tanda jempol, jantung atau yang lain-lain modnya itu gitu, supaya tidak ada tugas yang tersisa begitu guys. Ini orang kadang kadang memahami juga ya. Nah sekarang kan saya di posisi urutan nomor 2, 65%, dan Rahma Mpoa 72% untuk minggu ini, dia lebih cepat. Terus beda 5% dengan saya. Saya kan di urutan nomor 2 di sini ya. Tingkat cepat menyelesaikan tugas. Nah, sekarang kita bisa lihat papan peringkat. Di sini ada berapa nanti guys yang berpotensi. Ini lihat. Jadi ini semua ini yang kita bicara. Kita bisa lihat di sini. Oh, ini peringkatnya. Tapi saya di sini syukur urutan kedua. Yang berikut. Oh ya sudah. Yang berikut, tantangan menengah bintang di sini. Di sini guys, saya untuk mendapat rencana pencapaian bintang. Jadi bagaimana caranya supaya orang bisa memberi bintang kepada saya, supaya pencapaian bintang itu dapat. Ketika ini tidak bisa dilaksanakan, maka tugas ini juga akan muncul berikutnya. Nah, jadi begitu. 5 hari lagi ya, kita bisa lihat di sini di garis panjang biru ini ada tulis 5 hari lagi. Jadi masih ada waktu untuk saya guys selesaikan. Dan ya mudah-mudahan kita mendapat orang yang baik hati untuk kasih bintang. Oke. Berikut. Yang mana lagi? Di sini ada tanda. Di sini kan ada tanda tantangan mingguan. Terus tantangan Anda ya tulisnya. Di sini ada pencapaian. Pencapaiannya di sini. Lihat semua lihat semua. Jadi di sini adalah sudah kita lewati semua. Tetapi di sini adalah lihat semua. Di dekat pialanya tadi. Ini dia. Jadi tantangan ini guys harus bisa kita selesaikan. Mulai dari piala, lihat buat reel. Harus buat reel yang seperti ini guys. Buat reel terus seperti apa, tambahan musik, layar bebas, efek juga boleh. Jadi begitu petunjuknya. Oke, kita kembali ke belakang. Jadi tadi kan untuk dapatkan star ya, untuk mendapatkan star 50 star, 50 bintang. Saya sudah mengerjakan 9 dari 50 menuju target. Jadi baru 9 guys. Baru 9, berarti saya harus kerjakan 41 lagi.
Di sini tantangan menengah bintang. Kita lihat di sini tantangan menengah bintang. Ini yang saya maksud tadi. Nah, harus ada terima bintang dari postingan baru minggu ini. Nah sekarang setelah selesai kita kerja ya dua hal ini. Mari kita bisa lihat di bawah profil saya ini kan ada memanfaat membuka kunci ya. Terus kita lihat hadiah yang terkumpul. Di sini lihat semua. Nah, di dalam garis ini ada banyak. Tetapi kita bisa melihatnya ada berapa tadi. Nah ini hadiahnya. Hadiah ini adalah hadiah yang diberikan oleh Meta. Dan berapa harganya guys? Cukup fantastis. Begitu. Ini yang kita kejar. Soal kita dapat di perjalanan berkaitan hadiah kreator kita, bintang yang dikasih oleh orang yang menyumbang kita. Ya itulah tergantung rezeki lah. Tetapi ini otomatis guys, kalau kita sudah belajar menyelesaikan ini, tentu kita dapat banyak dari Meta. Bahkan Meta bisa memberi gaji kita dan mempercaya kita sebagai karyawannya. Begitu. Nah, apa tujuannya? Apa tujuan Meta memberikan begini? Dia sekarang lagi membutuhkan kreator atau artis lokal untuk mempromosikan produk-produk ternama, mengiklankan produk-produk ternama di halamannya. Karena dengan orang yang kita favorit, muncul titipan-titipan sebagai iklan atau sebagai media untuk promosinya. Apa namanya kalau didukung oleh katanya gitu kan, ada sponsor gitu ya, disponsori. Jadi kalau kita live begini ada yang sponsori, berarti siapa yang untung guys? Ya, tentu Meta dapat kebagian, kita yang artis atau penyiar atau tokoh yang sebagai pelaku lapangannya mendapat untung lebih besar. Dan keuntungan di sini iklan, kita bahas tentang iklan. Iklan itu dapat keuntungannya karena orang bisa mengenal produk ya, produknya itu. Terus kalau kita melihat jam tayangnya berapa, terus iklannya makin banyak, maka kita yang sebagai kreatornya mendapat lebih. Begitu guys. Oke, kita lanjut. Yang mana lagi? Keterangan tertutup siap untuk ditinjau ya. Coba kamu tekan sendiri aja nanti. Tetapi di sini atau kita buka aja. Tinjau keterangan tertutup. Ya. Kalau kita mau jadi saya tekan tadi tinjau nanti gitu. Itu kalau kita yang kita bisa nanti mengerti sendiri lah itu keterangan tertutup siap untuk ditinjau gitu. Tampilkan bahwa profil Anda sudah diverifikasi di sini guys, yang terakhir. Ya di sini saya kan sudah centang biru ya. Terus ada dukungan yang ditingkatkan, ada tanda bintang gitu kan, nanti stiker unik.
Jadi di sini adalah tergantung profesional kita ya. Terus di berikutnya nanti dibuka dengan sendirinya. Tapi malas dah untuk yang gitu karena ya belum mencapai di situ. Oke, yang mana lagi yang lain? Preferensi iklan. Ya. Itu tadi yang saya ngomong. Tapi di sini kan kata sandi dan keamanan. Ya tidak perlu kita buka. Detail tentang pribadi sudah di awal. Informasi dan izinan ya, Anda ya. Terkait dengan informasi dan izinan. Ya di sini kita membahas bagaimana kita mengizinkan iklan baranda ya. Kalau kita memang tidak setuju, kita bisa programkan. Kalau kita izin, kita bisa tampilkan. Kemarin saya hanya mengizinkan iklan di layar baranda saya itu yang pragmatik. Karena apa? Yang pragmatik itu buat saya ya warna-warni gitu. Jadi bebas dari pelanggaran gitu. Karena kalau kita lihat ada jenis iklan-iklan yang berbaur tentang seksual ya. Jadi begitu. Terus kalau kita izin, kalau tidak izin juga tidak masalah. Tetapi kenapa perlu kita izin? Nah, pada saat nanti kita sampai puncak, maka izinan itu harus penting guys. Supaya tidak kerepotan nanti waktu kita naik di tingkat atas untuk halaman kita mendapatkan iklan. Itu di program dasar ini. Itu pentingnya. Maka izin iklan itu di awal memang supaya terbiasa. Nah, itu menurut penjelasannya saya ya. Tentu Facebook baik ini lain dah. Ya, nanti di sini buka sendiri lah. Verifikasi Meta ya sudah. Saya rasa tinjau akun yang. Jadi mungkin hanya sekian ya guys ya. Coba kita kembali ke belakang. Jangan bosan karena bukan saya tetapi ini kan sudah ya, buktinya bahwa berapa minggu saya bisa tembus ini guys. Iya, postingan tentang lihat ini adalah tentang pribadi kita ya, koleksi ini semua di publik ya. Terus reel. Jadi reel saya guys, ini saya buat 1 jam yang lalu. Nah, sekarang bisa kita lihat 1 jam yang lalu sudah 50 jam tayangnya. Kenapa? Karena memang ini siang hari guys. Kenapa efektifnya? Kalau siang hari apalagi di jam 3 begini guys, banyak orang yang istirahat. Jadi tidak aktif. Nanti lihat di jam 9-10 malam nanti ini atau jam 12 gitu. Di jam 12 nanti pasti naik ya guys. Ini setidaknya 400-500 nanti sebentar. Terus juga ini baru. Terus lainnya video. Video kita mana? Ya ini videonya. Jadi video ini baru juga ya. Baru tadi saya buat ini video karena kita memang akun baru guys untuk ke daftar video Facebook Pro nya. Terus ini sudah lama ini tapi paling populer ya, tanpa judul itu. Ini paling populer videonya. Saya kurang tahu seperti apa, tapi jangan kita buka ya guys ya. Tetapi kamu bisa lihat paling populer ini videonya sekitar video 1 minggu lalu ini. Bukan videonya baru ini hari Selasa. Ini 5 hari lalu, tetapi videonya populer. Gitu. Oke, yang mana lagi? Kita cek ke
dashboard ya, dashboard. Ini view-nya. Jadi 2 minggu kita aktif. Saya punya jam tayangnya, saya punya tayangannya itu sudah 96, berapa ini? Ya 96.638 itu jam tayangnya. Terus pengikutnya, ya pengikut ini lihat di sini ada menurun 7% guys. Ini sekitar puluhan orang yang batal mengikuti. Ya, benar. Pengikut yang bukti mengikuti, pengikut yang batal mengikuti ini 22 orang. Kenapa mereka batal guys? Mereka yang batal memang mungkin mereka kembali kepada Facebook biasa, terus mereka sengaja berhenti mengikuti, terus yang lainnya banyak alasan, atau mereka tidak aktif, dan yang terpenting mereka sudah tidak bisa connect lagi dengan kita, mereka batalkan. Terus pengikut bersih, pengikut baru, jadi pengikut baru setelah kita undang ini. Jadi begitu. Jadi minus 28 hari terakhir sebelum ya. Terus tayangan video. Ini yang dimaksud dengan tayangan. Tayangan kini tersedia, kami telah menambahkan tayangan agar Anda bisa dengan mudah membandingkan kinerja di antara video postingan dan cerita. Begitu. Lihat. Ya. Di sini. Jadi bacalah. Yang terpenting saya sudah arahkan. Interaksi. Nah, interaksi. Ini guys. Kalau interaksi kita atau percakapan kita, like komentar itu tidak sering ucap selamat dengan orang, kita diam, mau ngapain? Artinya kalau Meta meminta supaya kita komunikatif, terus bergerak, punya karya, itu yang dia inginkan guys. Inovasi, inisiatif, dan proaktif. Itu pengikut bersih. Lihat, pengikut bersih 70. Iya, mudah-mudahan. Siapa pengikut bersih guys? 70. Pengikut bersih yang dimaksud di sini guys adalah pengikut yang tercantol dengan karyamu. Karya apa? Itu tadi yang saya bilang, waktu kamu bagi ke grup, buat postingan, orang lain belum berteman dengan kamu, tetapi sudah menyukai postingan kamu. Nah, mereka itu adalah pengikut. Tetapi bukan pengikut real seperti ini. Kita undang karena mereka sudah melakukan tanda suka. Nah, kalau mereka setuju ya jadi. Maka terhitungnya seperti ini, 70 orang. Paham ya? Saya jelasin ulang. Jadi 70 yang dimaksud ini adalah orang yang suka dengan kau punya karya, kau punya tulisan, cerita, reel, video, tayangan, status yang dibagikan kepada orang yang belum, atau orang lain membagikan postinganmu dan temannya belum berteman dengan kamu, tetapi dia sudah melakukan respon terhadap apa yang kamu lakukan, dan kamu mengundangnya dan dia mengiyahkannya. Itu namanya pengikut bersih. Mengerti? Jadi beda yang tadi untuk menyukai profil. Nah, beda. Pengikut. Oke, saya tekan kembali ke belakang ya. Nah,
Saya punya teman di sini, pengikut saya ada 3.000 guys. Di sini di bawah apa saya nih, foto profil Facebook saya. Di sini 3.000 pengikut guys. Tapi kok di situ tadi hanya 70. Nah ini guys, 70. Kamu minta follow back itu tidak ada gunanya. Begitu. Ya di sini ya untuk setiap kali memutar ya. Apa manfaatnya dari kita mengundang tadi? Itu hanya untuk view, like, share, dan komen. Tetapi bukan pengikut bersih. Ya, kita bisa lihat. Nah ini pengikut-pengikut saya. Karena atas undangan saya yang dulunya sudah berteman. Ya, sudah teman lah, tetapi undang untuk mengikuti halaman saya. Saya mengikuti 508. Di sini saya mengikuti atas nama ini. Jadi di sini kita ikutin. Siapa yang kita ikut, guys? Kalau saya itu tergantung hati ya. Kalau saya yang kita bisa ikutin, pertama tentu berdasarkan kriteria. Pertama, buat saya orangnya komunikatif, responsif, loyalitas, dan kreatif. Itu yang saya maksud. Jadi teman-teman saya ini sudah seleksi semua guys. Itu saya. Nah, itu yang saya ikutin. Nah sekarang teman, ini teman. Teman ini guys bukan pengikut. Bukan saya mengikuti. Tetapi kadang mereka ini tidak menggunakan Facebook Pro ya. Gitu. Oke, sampai di sini sudah jelas. Bagaimana, jelas kan? Apa yang lain lagi, apa yang bisa kita bantu? Ya, saya cek di kolom komentarnya tentang masalah yang kamu sulit. Jadi ini di sini ada yang menandai saya. Jadi entah apa yang dia tanda. Terus di atas ada Juite mengundang Anda untuk mengikuti profil Anda, baru ini menyukai postingannya. Ah iya, kayak gini guys. Ini yang saya maksud pengikut bersih. Kalau kita menekan ini guys, Juite ini, maka kita menjadi pengikutnya. 8 menit yang lalu. Terus Musa ya. Musa CDB. Dia menandai saya. Guys, gambar ini dan tulis postingannya dia ini, maukah kalian untuk tambahkan ke baranda kalian atau barandanya saya? Kalau saya sih nanti dulu. Itu tidak mungkin saya iyahkan. Terus ini, sebelum saya ikuti nanti, saya harus tahu dulu siapa dia. Tetapi karena ini adalah saya sudah menyukai, kamu lihat, mengundang Anda untuk mengikuti profil. Anda baru ini menyukai postingannya. Ya kan? Berarti ini namanya. Nah, ini guys, kalau kita menekan ini yang namanya pengikut bersih. Yang ini, kalau kita tekan ikuti. Nah, sekarang dia punya pengikut guys di sini 6.000, tetapi pengikut bersihnya berapa? Kita ke scroll dulu, apa yang dia lakukan? Yang tahu rasanya ini mangga. Anda akan menerima $5. Betul guys, karena bagaimanapun kita harus sukseskan orangnya. Lihat dari apanya, dia orang kreator karena dia menampilkan karyanya.
Jadi dia tidak menampilkan yang aneh-aneh. Ya, tentu harus kita ikutin guys. Siap, kita berhasil mengikuti. Selamat ya buat Juita Cuce. Dan Anda sekarang sudah menjadi iklannya saya. Ya. Terus ini lagi, Sudirman Baventi mengomentari 2 postingan berikut. Satu komentarnya di mana Anda ada pertemuan pasti ada. Nah, ini postingannya. Kenapa? Ini sebentar ya. Ini manfaat dari sebuah sorotan ya guys ya. Tagar, tag, hashtag. Jadi ini manfaatnya. Sehingga setiap orang melakukan seperti ini, orang dengan jelas meminta supaya kita ikut melihat. Nah, di layar ini sekarang kita melihat mereka ini ikut campur tangan nanti dengan like komennya di sini, maka seperti yang diundang tadi di notif yang baru kita lewat, yang kita ikutin begitu guys. Terus yang di sini lagi mengomentari postingan. Nah, ini mereka buat hashtag ya guys ya. Nah, sekarang saya merasa materi kita hari ini cukup sampai di sini, dan kiranya kalian bisa memahami cara kerja dari Facebook Pro. Dan saya merasa begini guys, kalau memang Anda ini tadi promosi ini, karena saya sudah tidak mau lihat yang ini tadi, saya sudah hapus iklan ini, tapi muncul akhirnya dia ada pertanyaan, apakah nanti layak masih ditampilkan atau masih dia memberikan himbauan apa yang menjadi kendala ketika saya itu, karena sering berkali-kali lewat lah begitu. Jadi saya tidak suka memang. Apa tadi? Jadi video ini guys, kalau ada teman-teman yang mau belajar tentang Facebook Pro, karena ini nanti video ini saya akan simpannya di YouTube. Terus nanti saya bagi dari YouTube ke Facebook Pro. Oke. Salam interaksi. Jangan lupa komen di halaman saya ya.